Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Ramadhani dengan NIM 4191111008. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan dasar MATLAB. Sebelum kita memasukin penggunaan dasar MATLAB, kita harus tahu nih, apa itu MATLAB? MATLAB atau matriks laboratori adalah sebuah program untuk analis dan komputasi numerik dan merupakan suatu bahasa pemrograman matematika lanjutan yang dibentuk dengan dasar pemikiran menggunakan sifat dan bentuk matriks. Penggunaan MATLAB meliputi yang pertama matematika dan komputasi, yang kedua adalah pembentukan algoritma, yang ketiga ada akuisisi data, yang keempat ada pemodelan, simulasi, dan pembuatan prototipe, yang kelima ada analisa data, eksplorasi, dan visualisasi, yang keenam ada grafik, keilmuan, dan bidang rekayasa. Nah, di sini telah kita lihat bahwa MATLAB memiliki 4 tampilan jendela. Yang pertama adalah command window, yang kedua ada workspace, yang ketiga ada command history, yang keempat ada correct directory. Nah, kita masuki yang pertama. Yang pertama itu adalah command window. Command window ini digunakan untuk menjalankan baris-baris program yang ditulis secara langsung di jendela ini atau melalui editor. Di sini merupakan tempat untuk menjalankan fungsi, mendeklarasikan variabel, membuat float, menjalankan proses-proses, dan melihat isi variabel yang telah kita buat. Nah, yang kedua itu adalah workspace, di mana jendela ini berisikan variabel-variabel yang telah dideklarasikan dan diisi datanya. Di jendela ini kita bisa mengetahui ukuran matriks variabel kita, nilai minimum dan nilai maksimum variabel yang telah kita buat. Nah, yang ketiga itu ada command history. Command history berisikan kode program yang telah dijalankan dari command window. Yang terakhir dan yang keempat itu adalah correct directory. Window ini menampilkan isi dari direktori kerja saat menggunakan MATLAB. Kita dapat mengganti direktori ini sesuai dengan tempat direktori kerja yang kita inginkan dengan mengklik ikon ini yang terdapat di bawah menu bar. Default dari alamat direktori berada dalam folder work, tempat program file MATLAB berada. Nah, sekarang kita akan menggunakan dasar MATLAB itu dengan perhitungan matematika. Kita misalkan itu angka 1. Terus kita enter, maka akan muncul angka 1. Dan misalnya kita buat angka 2 dan kita enter, maka akan muncul angka 2. Dan apabila kita enter angka 3, maka akan muncul angka 3. Dan MATLAB di sini juga bisa melakukan program penjumlahan dan pengurangan. Kita buat contohnya misalkan 65, kita tambah dengan 87, kita kurang dengan 69. Kita hasilkan dengan ketik enter. Bagaimana dengan angka ribuan? Kita misalkan 1453, kita tambah dengan 2654, kita kurang dengan 3000. Kita enter, maka akan menghasilkan 1107. Dan MATLAB ini juga bisa menggunakan operasi perkalian dan pembagian. Kita misalkan 58, kita kali dengan 62, dan kita bagi dengan 2. Kita enter, 1798. Nah, bukan hanya penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, MATLAB juga bisa dimasukin oleh variabel. Kita masukkan variabel ke dalamnya. Misalkan A sama dengan 6. Kita enter, maka hasil A sama dengan 6. Tanpa kalian sadari, itu masuk ke workspace ataupun memori. Kita buat 6.
dan B sama dengan 7. Misalnya, kita buat dan kita enter, maka hasilnya B sama dengan 7. Kita lihat di memori, B sama dengan 7. Dan C, misalnya ingin kita buat sama dengan A, kita kalikan dengan B, maka hasilnya 42. Yang dimana A sama dengan 6, B sama dengan 7. Jadi 6 kali 7 sama dengan 42. Kita lihat di memori 42. Nah, di sini saya ingin memberitahu kalian bahwa command Windows ini tidak dapat menyimpan program. Maka kita dapat melakukan dengan cara mfile atau editor. Dengan cara menampilkan, kita ketik file, kita pilih new, dan kita pilih mfile. Kita tampilkan mfile atau editor. Kita rapikan dulu. Oke. Dah, di sini ada command Windows dan editor atau mfile. Nah, di sini perbedaan antara command Windows dan mfile itu sebenarnya mereka itu sama. Dan bedanya itu yang saya bilang tadi, command Windows ini yang ini tidak bisa menyimpan program. Tetapi kalau misalnya editor atau mfile ini bisa menyimpan program. Kita misalkan tadi yang di sini A sama dengan 6, B sama dengan 7, dan C sama dengan 42. Kita ingin ubah, misalkan A sama dengan 8. Enter. Dan B sama dengan 15. Langkah yang pertama itu kita harus save dan akan terjadi run. Yaitu kita save. Dengan data C atau local disk C, MATLAB 6P1 dan work dengan nama file kita ganti, misalnya ini MATLAB 1. Kita save. Dah. Terus setelah kita save, maka akan muncul tuh di correct directory. Nama filenya itu MATLAB 1. Dengan data C, MATLAB 6P1 dengan work. Dan kita lihat juga di editor atau mfile. A sama dengan 8, B sama dengan 15 itu muncul di command window. Yang A-nya sama dengan 8, B-nya sama dengan 15. Kita lihat juga di workspace. A-nya sama dengan 8, berubah juga. Dan B-nya sama dengan 15. C-nya sama dengan 42. Kenapa C-nya tidak berubah? Karena di editor atau mfile tadi kita tidak membuat C. Misalnya kita buat C-nya itu adalah 2. Kita run lagi. Maka di sini muncul A sama dengan 8, B sama dengan 15, C sama dengan 2. Muncul di command window. Dan di memori juga muncul C sama dengan 2. A sama dengan 8, dan B sama dengan 15. Nah, di sini saya ingin memberitahu pada kalian itu ada namanya titik koma. Titik koma ini dia akan menjalankan program di memori, tapi tidak di command window. Contohnya, saya ingin membuat titik koma di B. Dan kita run. Maka, terjadi di command window adalah A sama dengan 8, C sama dengan 2. B-nya kemana? Kan udah kita buat titik koma. Maka, titik koma ini fungsinya yang saya bilang tadi, dia akan menampilkan ke memori tapi tidak di command window. Kita lihat di memori, A sama dengan 8, B sama dengan 15, dan C sama dengan 2.
Nah, kalau misalnya kita ingin buat D sama dengan A kali C. Enter. Kita buat save dan kita run. Maka muncul A sama dengan 8, C sama dengan 2, D sama dengan 16. Di workspace juga gitu. Di workspace ada tambahan D juga. Dapat kita lihat ya. Nah, di sini ada yang namanya CLC yang berfungsi untuk merapikan command window. Lihat nih, kan terdapat banyak banget nih. Ya kan? Nah, CLC itu apa? Nih, help CLC. Kita enter. Nah, CLC itu adalah clear command window. Dia bakal merapikan atau menghapus command window. Kita buat misalnya CLC. Enter. Hilang. Bersih. Misalnya saya ingin memanggil A. Enter. A sama dengan 8. Kenapa dia muncul? Karena udah tersimpan di mfile tadi atau editor. Apabila kita mau buat D, enter. D sama dengan 16. Sesuai dengan yang kita buat dengan editor, yaitu D sama dengan A kali C, yang dimana A sama dengan 8, C sama dengan 2. Nah, di sini saya juga akan memberitahukan bahwa ada yang dinamakan clear. Kita buat di sini clear. Yang gunanya itu untuk menghapus di memori. Kita lihat, kita run. Nah, ada yang berubah kan? Karena yang kita clear, yang di dalamnya itu ada A, B, C, dan D, maka yang muncul di memori juga A, B, C, dan D. Tidak ada yang lain. Dan sebaiknya apabila kita ingin membuat program, maka kita harus membuat clear dan CLC itu di bagian editor atau mfile. Kita buat di sini CLC. Nah, apabila kita run, dan ini titik komen dulu kita hapus, kita run, maka akan muncul di command Windows A, B, C, dan D, dan di workspace juga A, B, C, dan D. Karena yang mengaturnya itu ada di editor. Dan misalkan kita ingin membuat satu contoh lagi, kita akan buat titik koma itu di bagian B dan C. Yang dimana titik koma ini tadi fungsinya itu dia bisa dijalankan di program memori tetapi tidak dengan command window. Coba kita run. Nah, maka yang hanya keluar itu di command window hanya A dan D. Dan di workspace itu ada A, B, C, dan D. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.